Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kamu ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Sukian segera merajut alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan Elder. Tetua pertama, saya juga menyadari bahwa wilayah sudut hitam telah menjadi duri bagi Akademi Jianan. Namun, karena lingkungannya, tempat itu akan selalu memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Seperti kata pepatah, lebih baik berpencar daripada berhenti. Jika Anda ingin mengakhiri masalah ini, wajar jika Anda tidak dapat melakukannya dengan metode yang paling kuat. Jika saudara kedua benar-benar berhasil memperluas fraksinya di wilayah sudut hitam, itu akan membantu Akademi Dalam dengan menyelamatkan banyak masalah. Selain itu, kami juga dapat membantu memantau beberapa faksi yang memiliki permusuhan dengan Akademi Dalam. Reaksi Sukian tidak melebihi harapan Xiao Yan. Yang terakhir hanya tersenyum dan menjelaskan. Kerutan di alis Sukian sedikit mengendur. Dia tidak bodoh. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengetahui apakah hal-hal akan bermanfaat baginya atau tidak. Selain itu, penatua pertama juga harus menyadari sedikit tentang latar belakang saya. Saya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Mystic Cloud Sect. Untuk membalas dendam, aku akan membutuhkan faksi yang cukup kuat. Wilayah sudut hitam bukanlah tempat yang buruk. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia berbicara. Oleh karena itu, bahkan jika faksi berkembang di masa depan, sepertinya itu tidak akan menjadi ancaman bagi Akademi Dalam. Jika penatua pertama tidak mempercayai saudara laki-laki kedua saya dalam hal ini, Anda setidaknya harus dapat mempercayai saya, bukan? Jari Sukian mengetuk permukaan meja. Dia akhirnya mengangguk lama kemudian sambil berkata, apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Wilayah sudut hitam selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Akademi Jianan. Jika faksi yang bersahabat dengan Akademi Dalam muncul, itu memang akan memiliki efek yang sulit diukur. Dengan kata lain, penatua pertama menyetujuinya. Xiao Yan sedikit senang saat dia menjawab sambil tersenyum. Apalagi yang bisa aku lakukan selain setuju. Pada saat ini, menara penyulingan ki langit yang berkobar dari Akademi Dalam mengharuskan Anda untuk mengisi kembali api hati yang jatuh dalam jangka panjang. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat menjawab. Tetua pertama, kata-kata Anda diucapkan seperti, Xiao Yan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya berhutang budi pada Akademi Dalam dengan mendapatkan api hati yang jatuh. Tidakkah saya akan benar-benar memalukan jika saya menggunakan ini untuk mengancam Anda? Xiao Yan berbicara dengan serius. Hehehe, kamu tidak buruk dalam hal ini. Anda memandang persahabatan dengan cukup serius. Aku yang tua ini menyukainya. Sukian membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia selalu menyukai dan menghargai Xiao Yan. Ini bukan hanya karena kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Baiklah, biarkan saudara keduamu merasa nyaman dan lakukanlah. Wilayah sudut hitam terlalu kacau dan sedikit meluruskannya juga memiliki beberapa keuntungan bagi Akademi Jianan kami. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Apakah lukamu baik-baik saja? Sukian mengubah topik pembicaraan. Dia tersenyum dan menanyakan Xiao Yan pertanyaan ketika dia menyadari bahwa diskusi telah berakhir. Aku baik-baik saja. Anak kecil, konstitusi Anda benar-benar membuat iri. Anda dapat melompat-lompat dengan hidup setelah hanya memulihkan diri selama beberapa hari meskipun menderita luka serius. Sukian menamparkan mulutnya dan mengungkapkan wajah yang dipenuhi rasa iri. Jenis konstitusi yang hampir tidak ada duanya ini memang sesuatu yang didambakan orang lain. Xiao Yan tersenyum. Konstitusinya sekuat ini karena telah ditempa dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia ini tidak memberikan makan siang gratis. Seseorang bisa melupakan hadiah apapun tanpa usaha apapun. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Jangan bilang kalau kamu ingin pergi ke wilayah sudut hitam untuk membantu saudara kedua. Jari Sukian mengetuk dengan lembut meja saat dia bertanya. Dia mampu menangani masalah daerah sudut hitam sendiri dan akan mengirim seseorang untuk memberitahu saya jika dia benar-benar membutuhkan saya untuk campur tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan merenung,
Saya akan tetap di akademi untuk jangka waktu tertentu sampai saya menyelesaikan masalah tentang dia. Tentu saja, ada satu masalah lain. Itu untuk diam-diam berlatih Open Mountain Sail dari God Sail teknik yang ditinggalkan Sun Air. Teknik Do tingkat tinggi kelas D. Teknik Do dari kelas ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika dia berhasil mempraktikkannya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kartu truf lain dari Xiao Yan. Itu juga akan meningkatkan peluang kemenangannya di pertempuran masa depan dengan Yun San. Namun, dia harus merahasiakannya. Karena itu, wajar jika Xiao Yan tidak menyebutkannya. Apakah Anda berbicara tentang wanita sekelas Do Song itu? Su Qian mengangkat alisnya dan segera bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana tepatnya wanita ini berasal. Mengapa saya tidak pernah mendengar pakar seperti itu di sekitar tempat ini? Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini. Ketika dia mengira ini bukan rahasia, dia mengangkat bahu dan memberikan penjelasan singkat tentang asal-usul Ratu Medusa. Cek, sungguh tidak terduga. Dia sebenarnya adalah Ratu Medusa yang legendaris. Apalagi, dia adalah Medusa setelah evolusi. Tidak heran, wajah Su Qian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia memukul mulutnya. Dia segera berbicara menggoda Xiao Yan, tapi, anak kecil, kamu cukup kuat. Anda bahkan berani memprovokasi wanita semacam ini. Kudengar Ratu Medusa berturut-turut adalah orang-orang berdarah dingin yang membunuh manusia seperti membunuh ayam. Tidak disangka dia turun tangan untuk menyelamatkan Anda. Itu benar-benar luar biasa. Saat itu, Ratu Medusa yang berevolusi telah muncul di benua itu di masa lalu. Secara kebetulan, dia dianiaya oleh tuan muda dari faksi papan atas. Pada akhirnya, wanita itu menyerbu ke dalam faksi dan melakukan pembantaian, menghancurkan faksi itu. Sejak saat itu, orang-orang di benua itu mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihat Ratu Medusa. Mereka semua takut bahwa mereka akan memimpin faksi mereka menuju kehancuran jika mereka ceroboh. Hihi, apa kau tahu betapa beruntungnya dirimu sekarang? Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Queen Medusa sebelumnya memang menakutkan. Tidak perlu ada alasan untuk membunuh seseorang. Mudah-mudahan, Ratu Medusa saat ini bisa sedikit lebih masuk akal. Saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih penatua pertama atas pengingat Anda. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Su Qian. Setelah itu, dia berjalan keluar dari ruang rapat di depan senyuman yang muncul di mata yang terakhir. Su Qian melihat Xiao Yan menghilang kembali. Baru kemudian dia bergumam sambil menggodanya dengan senyuman, namun, orang ini tampaknya tidak tahu bahwa meskipun memiliki sifat membunuh yang begitu kuat, Medusa benar-benar mencintai seseorang sampai akhir setelah dia ditundukkan olehnya. Orang ini cek-cek, peruntungannya dengan wanita memang cukup besar. Xiao Yan sekali lagi bergegas kembali ke Pans Gate setelah meninggalkan ruang rapat. Dia memberitahu Xiao Li tentang kabar baik. Yang terakhir juga cukup senang saat mendengar bahwa Akademi Dalam tidak menentang rencana tersebut. Dia segera mengingatkan Xiao Yan tentang beberapa hal sebelum dia buru-buru meninggalkan Akademi Dalam dan menuju kota Jianan untuk memanggil bawahannya. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah sudut hitam untuk mengambil kesempatan untuk memperluas faksi mereka. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi Xiao Li yang tidak sabar. Dia hanya bisa membiarkan yang terakhir pergi. Namun, Xiao Yan telah berulang kali mengingatkan Xiao Li bahwa dia harus mengirim seseorang untuk menghubunginya secepat mungkin jika ada masalah. Saat ini, Han Feng dari Black Corner Regent sudah mati, dan Gold Silver Brothers tidak berani menonjol. Mengingat kekuatan Xiao Yan, itu sudah cukup untuk menyapu semua orang yang disebut peringkat hitam. Kehidupan Xiao Yan menjadi tenang setelah Xiao Li meninggalkan Akademi Dalam. Dia tinggal di dalam Pans Gate selama 2 hari lagi sebelum akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk God Sail Skill. Sekali lagi, dia menemukan alasan untuk memasuki pegunungan yang sangat dalam. Pegunungan yang dalam sangat luas dan tak berujung. Warna hijau subur terus meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Angin liar bertiup dan seluruh pegunungan mengeluarkan suara hua-hua. Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di puncak gunung yang agak kosong. Namun, dia tidak segera mulai mempraktikkan teknik segel dewa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang kosong. Sesaat kemudian, dia tanpa daya membuka mulutnya dan berkata, "Tunjukkan dirimu."
Saya tahu Anda telah mengikuti saya. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah titik di langit mulai berfluktuasi sedikit. Sosok yang proporsional, anggun, dan cantik muncul entah dari mana. Tatapan cerah sedingin es melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Medusa melangkah dengan lembut di langit yang kosong seperti peri yang sedang menunggangi ombak. Namun, niat membunuh peri ini agak terlalu padat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiaoyan dan berbicara dengan dingin. Jangan bilang mati sepanjang hari. Saya juga sadar bahwa Anda tidak dapat membunuh saya sekarang. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa getir. Apa katamu? Alis Ratu Medusa vertikal ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Matanya yang panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat dan dingin. Anda harus menyadari dengan jelas apa yang saya katakan. Meskipun Anda telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python, Anda juga terpengaruh olehnya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menyakiti saya, dan bahkan sering mengikuti saya. Xiaoyan menghela nafas saat dia mempelajari Ratu Medusa yang wajahnya menjadi lebih jelek setelah kata-katanya. Jangan berpikir bahwa Heaven Swallowing Python dapat mempengaruhi saya selamanya. Aku akan bisa membunuhmu cepat atau lambat. Suara Ratu Medusa seperti gletser. Itu tidak memiliki emosi berlebih. Kami bisa melakukan transaksi. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan mengusap kepalanya yang agak sakit dan berbicara tanpa daya. Ratu Medusa tidak bereaksi sedikit pun terhadap saran Xiaoyan. Beberapa tahun terakhir ini, karena berbagai transaksi inilah dia akhirnya terjerat dengan orang ini. Saya dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan pengaruh Heaven Swallowing Python dan memungkinkan Anda menjadi Ratu Medusa sejati. Meskipun telah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan mengabaikan kata-kata manis Xiaoyan, jantung Ratu Medusa masih berdebar kencang ketika dia mendengar yang terakhir mengatakan ini. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Mata cantik panjang Ratu Medusa menyipit menjadi busur malas saat dia tersenyum dingin. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tembakan bayangan dari lengan bajunya. Akhirnya, itu disodorkan ke tangan Ratu Medusa. Dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan itu adalah gulungan. Beberapa kata kuno tercetak di matanya saat dia perlahan membukanya. Ini adalah formula obat. Pil obat yang bisa dimurnikannya secara kebetulan akan mengobati kondisi yang dipengaruhi oleh roh lain, sesuatu yang sedang dihadapi Ratu Medusa. Ini adalah pil obat tingkat 6, pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pil obat tidak ada dalam gulungan ini. Jika Anda menyetujui persyaratan saya akan membantu Anda menyempurnakannya di masa mendatang. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Medusa tidak stabil saat dia melipat gulungan itu. Suaranya masih sedingin es saat dia bertanya, apa permintaanmu? Kamu akan mengikuti saya selama 1 tahun. Anda tidak diizinkan memiliki niat membunuh terhadap saya. Jika saya meminta Anda untuk campur tangan bila perlu, Anda tidak diizinkan untuk menolak saya. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, setelah 1 tahun berakhir, saya akan membantu Anda memperbaiki pil obat. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan jika Anda masih ingin membunuh saya. Apa yang kamu katakan? Mata Ratu Medusa berkedip, hatinya turun ke dalam pergulatan yang penuh konflik. Hehehe, selama kamu mendapatkan pil pemulihan jiwa, kamu akan menjadi Ratu Medusa murni di masa depan. Anda tidak akan terpengaruh oleh apapun. Kebebasan semacam ini memiliki label harga yang lumayan. Tawa Xiaoyan bergema di samping telinga Ratu Medusa. Itu dipenuhi dengan daya pikat. Tangan halus Medusa tiba-tiba menegang. Tatapan sedingin esnya menatap Xiaoyan saat suaranya yang jernih dan dingin menyebabkan busur liang terangkat di sudut mulut yang terakhir. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ratu Medusa mendengus dingin saat melihat senyum cerah di wajah Xiaoyan. Dia membuat keputusan dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengubah orang ini menjadi 10.000 keping di masa depan begitu dia lolos dari pengaruh Heaven Swallowing Python. Xiaoyan tersenyum dan duduk dari batu besar. Dia berkata kepada Medusa, kalau begitu, kita bisa dianggap teman mulai sekarang. Kami hanya memiliki hubungan mitra bisnis, bukan teman. Ratu Medusa menepis bibir merahnya yang ramping, dan benar-benar menghancurkan pikiran Xiaoyan untuk mendekatkan hubungan mereka. Baiklah, hubungan bisnis.
Xiao Yan dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya dan tersenyum sebelum berkata, namun, karena kita akan bersama dan 1 tahun begitu lama, aku tidak bisa begitu saja memanggilmu Medusa, kan? Mengapa saya tidak membantu Anda memilih nama? Jika tidak, orang lain akan mengetahui identitas Anda setelah saya memanggil nama Anda di masa mendatang. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ratu Medusa hanya menjawab dengan dingin niat baik Xiao Yan. Kenapa aku tidak memanggilmu Kailin? Menurutku nama ini sangat cocok untukmu. Xiao Yan terus berbicara sendiri, merasa tidak sedikit pun khawatir bahwa nama ini sedikit Filistin. Kailin, berarti sisik warna-warni mengacu pada sisik warna-warni di Heaven Swallowing Python. Nya. Ratu Medusa kesal dengan kata-kata Xiao Yan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan dia sangat marah. Mata cantiknya dipenuhi dengan kedinginan saat dia menatap pria muda di depannya. Namun, ketika dia melihat senyum hangat cerah di wajah mantan, amarah di matanya agak menghilang. Dia dengan dingin berkata, Ratu Medusa bukan hanya namaku, tapi juga statusku. Saya tidak perlu Anda mengubah nama saya. Begitu dia mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Kamu sudah berubah menjadi manusia. Bukan bentuk setengah manusia setengah ular di masa lalu. Oleh karena itu, Anda tentu membutuhkan nama. Nanti aku akan memanggilmu Kailin. Mengatakan Ratu Medusa terlalu merepotkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya agak sembrono, dan berteriak keras kepada Ratu Medusa di langit. Tubuh Ratu Medusa berhenti sejenak. Matanya berkedip sesaat. Namun, dia tidak menangis dengan marah kali ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang berlari ke kejauhan. Selain itu, bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku mengawasi sekelilingku dan tidak membiarkan siapapun menggangguku? Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, transaksi kami akan batal demi hukum. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan keras Xiao Yan. Tubuhnya bersinar dan dia menghilang ke cakrawala. Tidak ada yang tahu apakah dia mengandung kata-kata Xiao Yan di dalam hatinya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat Ratu Medusa menghilang. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar ini. Dengan apa yang disebut transaksi pil pemulihan jiwa, dia tidak perlu lagi khawatir tentang kapan wanita menakutkan itu akan muncul dan membunuhnya. Hihi, Han Feng memang memiliki banyak koleksi. Dia bahkan memiliki formula obat untuk obat dengan efek yang aneh. Berkat dia saya bisa menyelesaikan masalah saya kali ini. Xiao Yan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang di tangannya dan dengan lembut tertawa. Jika itu hanya dia secara alami tidak memiliki formula obat seperti pil pemulihan jiwa. Benda ini adalah sesuatu yang dia ambil dari cincin penyimpanan laut yang tenang saat dia memulihkan diri. Sekarang, aku akhirnya bisa santai dan berlatih Gatseal Palem. Xiao Yan mengulurkan pinggangnya yang malas dan tersenyum sedikit. Dia sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan menutup matanya. Pikirannya bergerak saat beberapa informasi perlahan mengalir melewati hatinya. Xiao Yan dengan hati-hati membaca metode pelatihan untuk segel gunung terbuka. Itu lama kemudian sebelum dia merajut alisnya dan membuka matanya. Teknik segel dewa ini memang layak untuk menjadi teknik do tingkat tinggi kelas D. Kesulitan yang terlibat saat berlatih itu berkali-kali lipat dari Flame Splitting Tsunami. Ini sebenarnya perlu membuka 3 jalur ki tertentu sebelum seseorang dapat memadatkan telapak tangan dan manuver do ki untuk melepaskan teknik do. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat. Jalur ki dalam tubuh seseorang serumit bintang di seluruh langit. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya kecil dan sulit ditemukan. Selain itu, mereka juga sangat rapuh. Lupakan tentang membukanya. Mereka akan retak terbuka bahkan jika seseorang menggunakan energi yang sedikit lebih kuat untuk mengisinya. 3 jalur ki spesifik dari segel gunung terbuka secara kebetulan adalah 3 jalur jarak jauh di tangan kanannya. Seseorang pasti harus menghabiskan banyak waktu untuk membukanya. Teknik do semacam ini yang mengharuskan seseorang untuk membuka pembuluh darah tertentu untuk digunakan biasanya adalah salah satu dengan kekuatan yang menakutkan atau milik kelas legendaris. Saat itu, Xiao Yan tidak perlu dengan sengaja membuka jalur ki apapun saat dia berlatih tsunami pemecah api. Dari sini, orang bisa tahu betapa uniknya teknik segel dewa ini. Xiao Yan mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang semuanya telah berkembang ke tahap ini, dia hanya bisa mencobanya terlepas dari betapa sulitnya membuka 3 pembuluh darah.
Jika dia berhenti berlatih sesuatu yang Sun Er tinggalkan untuknya, dia akan benar-benar menyia-nyiakan usahanya. Xiaoyan menyingkirkan emosi di dalam hatinya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia memasuki kondisi latihannya beberapa saat kemudian. Pikiran Xiaoyan dengan cepat sampai pada 3 pembuluh darah yang perlu dibuka setelah dia memasuki mode pelatihannya. Dia mengamati 3 jalur ki yang seperti 3 silinder tersumbat dan menghela nafas sekali lagi. Tampaknya dia akan pusing. Pikiran Xiaoyan bergerak dan seutas benang Douqi melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu beredar beberapa kali di bawah kendali Xiaoyan sebelum akhirnya tiba di jalur ki yang jauh ini. Setelah itu, ia mematuhi perintah Xiaoyan dan dengan hati-hati menyerbu jalur ki kecil itu. Membuka jalur ki seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan. Rasa sakit luar biasa yang terjadi ketika Douqi membersihkan jalur ki dan meluas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, rasa sakit dan kesulitan yang diharapkan untuk memperluas jalur ki tidak muncul saat Douqi dituangkan ke dalam jalur ki yang kecil itu. Meskipun aliran Douqi sangat lambat karena ukuran kecil jalur ki, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan yang diblokir di dalam jalur ki perlahan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyan agak tercengang saat dia mempelajari jalur ki yang secara bertahap dibuka. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejak kapan membuka jalur ki semudah ini? Tentu saja, pada saat ini, Xiaoyan secara alami tidak menyadari tarik-menarik berkepanjangan antara Valen Heart Flames dan cairan aneh ketika dia memasuki keadaan hampir mati saat dia di bawah tanah. Pemenang terbesar selama tarik-menarik itu adalah tubuh Xiaoyan. Terlepas dari apakah itu tulangnya, jalur ki, otot, dan lain-lain. Di tubuhnya, semuanya telah sepenuhnya disempurnakan selama tarik-menarik perang itu. Oleh karena itu, bagian manapun di dalam tubuh Xiaoyan lebih tangguh daripada para ahli yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Itu juga karena jalur ki-nya yang sebelumnya telah disempurnakan sehingga Xiaoyan merasa bahwa membuka jalur ki itu mudah. Ini mirip dengan terowongan yang garis besarnya telah dibangun secara kasar oleh seseorang. Semua orang yang datang setelah itu hanya perlu membersihkan beberapa pecahan batu yang tersisa di dalam terowongan. Jika orang biasa membuka jalur ki mereka, kemungkinan jalur ki mereka sudah meledak dari tekanan Douqi. Bagaimana mungkin kemajuan Xiaoyan? Meskipun Xiaoyan tidak yakin mengapa membuka jalur ki menjadi sesederhana ini adalah sesuatu yang tidak menyakiti Xiaoyan bahkan sedikit pun. Oleh karena itu, dalam kegembiraannya yang liar, Xiaoyan mulai tanpa henti mengarahkan Douqi untuk menyerang jalur ki yang diblokir ini. Jalur ki ini, yang belum pernah dia gunakan, diam-diam diperluas dengan lambat oleh Douqi-nya. Meskipun membuka jalur ki menjadi jauh lebih mudah karena penyempurnaan bagian dalam tubuhnya sebelumnya, itu masih merupakan proses yang diperlukan seseorang untuk mematuhi aturan. Bagaimanapun, vena saat ini terlalu rapuh. Jika seseorang diam-diam menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan membuatnya meledak. Risiko ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak berani ambil. Oleh karena itu, ketika pembukaan pembuluh darah di dalam tubuhnya berkembang dengan kecepatan seperti kura-kura, Xiaoyan yang agak tidak sabar hanya bisa memasuki kondisi latihannya dan membagi perhatiannya menjadi 2 area yang berbeda. Tidak peduli seberapa lambat atau seperti kura-kura langkahnya, pada akhirnya akan ada saat ketika ia tiba di tujuannya. Jalur ki pertama akhirnya dibuka olehnya 5 hari setelah dia memasuki pegunungan yang dalam. Dia secara resmi mengambil langkah pertamanya dalam mempraktikkan segel gunung terbuka. Setelah memiliki beberapa pengalaman dari upaya pertama, Xiaoyan sedikit lebih akrab dengan jalur ki yang tersisa. Meskipun kecepatannya masih mirip dengan kura-kura yang bergerak, itu akan membuat seseorang kesal sampai dia muntah darah dan mati jika seseorang membandingkan kecepatannya dengan yang lain. Jalur ki kedua juga dibuka oleh Xiaoyan tanpa insiden sekitar 10 hari atau lebih setelah pembuluh darah pertama dibuka. Pelatihan halus semacam ini menyebabkan Xiaoyan sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan dapat sepenuhnya menyelesaikan prasyarat untuk membuka 3 jalur ki dalam 1 bulan. Pada saat itu, dia akan dapat secara resmi mempraktikkan segel gunung terbuka yang sangat dia dambakan. Waktu dengan tenang mengalir di pegunungan yang dalam. Mungkin pengingat Xiaoyan berdampak pada Medusa. Tidak ada yang mengganggunya sejak dia memasuki kondisi latihannya.
Ini memungkinkan dia untuk mendapatkan lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Tepat setelah 1 bulan, pemuda di puncak gunung yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Cahaya seperti zat melintas di matanya sebelum secara bertahap menghilang beberapa saat kemudian. Xiao Yan perlahan berdiri dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang. Dia telah membuka 3 pembuluh darah dalam sebulan. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa percaya. Sepertinya ini adalah hasil yang cukup bagus bahkan ketika ditempatkan di antara klan Sun Er. Karena jalur Qi telah dibuka selanjutnya, ini adalah waktu untuk berlatih secara resmi segel gunung terbuka. Xiao Yan tertawa pelan. Tangan kanannya membentuk segel tangan yang sangat aneh di depannya. Segel tangan didorong ke depan. Ini secara alami berlebihan tanpa doki untuk mengaktifkannya. Namun, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dalam waktu singkat, kekuatan yang dipancarkan segel tangan kemungkinan akan mengejutkan dirinya sendiri. Warna hijau subur yang terpancar dari hutan pegunungan yang luas seperti laut hijau di mana orang tidak bisa melihat perbatasannya. Seorang pria muda berjubah hitam sedang berdiri di atas batu besar di puncak sebuah gunung di bagian tertentu dari pegunungan yang dalam ini. Ekspresinya serius, saat tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia segera berteriak, "Buka segel gunung." Cahaya yang kuat segera melonjak dari telapak tangan pemuda itu saat teriakan itu terdengar. Mengikuti kemunculan cahaya itu, telapak tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Namun, cahaya intens di telapak tangannya seperti epifilum saat telapak tangannya bergerak dan langsung menghilang. Telapak tangan yang diayunkan hanya membawa sedikit angin. Sebuah embusan dikeluarkan dan sebuah lubang kecil diledakkan ke tanah. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mempelajari lubang di tanah. Dia duduk di atas batu besar sambil berulang kali menghembuskan napas kasar. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan Open Mountain Seal ini benar-benar terlalu kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakannya berulang kali. Open Mountain Seal sialan ini sebenarnya sulit untuk dipraktekkan. Apalagi ini hanya segel pertama. Aku benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya 4 segel yang tersisa nanti. Xiao Yan dengan lemah bersandar di batu yang dingin dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sudah hampir 5 hari sejak dia membuka 3 jalur Qi. Selama 5 hari ini, Xiao Yan tidak mendapatkan banyak kemajuan dalam praktik Open Mountain Palm. Kesulitan mempraktikkan benda ini jauh melebihi imajinasinya. Untuk melepaskan kekuatan normal segel gunung terbuka, seseorang harus menyelesaikan peredaran doki di dalam tubuh dan juga membuat segel tangan pada saat yang sama. Jika tidak, sesuatu seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu akan terjadi. Energinya akan menghilang dengan cepat setelah muncul karena koordinasi yang tidak tepat. Akhirnya, itu akan mengakibatkan kekuatan mereka jatuh ke level yang mengerikan. Koordinasi semacam ini biasanya membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Agak tidak mungkin jika seseorang ingin dengan cepat berhasil dalam waktu singkat. Tentu saja, kemajuan lambatnya ini mungkin juga terkait dengan ini adalah pertama kalinya dia mempraktikkan teknik do segel tangan. Xiao Yan juga sangat menyadari semua ini. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada saat dia menggunakannya untuk pertama kali setelah 5 hari pelatihan. Namun, dia terbiasa dengan kemajuan yang cepat. Kecepatan yang sangat lambat adalah sesuatu yang sulit dia terima. Itu memang layak menjadi teknik do kelas atas. Sepertinya saya hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Xiao Yan menghela nafas dan menarik kecemasan di dalam hatinya. Dia duduk bersila dan menenangkan pikirannya. Dia mode pelatihannya untuk mulai memulihkan do-nya yang kelelahan. Saat ini, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai puncak kelas Do Wang. Penyerapan energi alaminya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Selain itu, karena dia menyempurnakan Valen Heart Flames, Flames Mantra juga telah berevolusi ke di kelas low level. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiao Yan dari kecepatan pemurnian energi alam oleh Flames Mantra. Dia sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa itu benar-benar menembus ke kelas D. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa Flames Mantra saat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari berapa banyak energi alami yang dituangkan ke dalam tubuhnya, Flames Mantra mampu memurnikan semuanya dengan teratur. Akhirnya berubah menjadi doki murni yang menyatu ke dalam tubuhnya.
Kekuatan Doqi saat ini di dalam tubuh Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain di kelas Do Huang. Selain penyerapan energi alam yang berulang, nyala api jantung permanen juga ada di tubuhnya. Ini berulang kali memperbaiki Doqi, menyebabkannya memiliki keaktifan yang lebih besar dan kekuatan eksplosif. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan bahkan bisa bersaing dengan beberapa elit Do Huang hanya dengan mengandalkan Flames Mantra dan Heart Flames. Tentu saja, jika dia bertemu dengan Do Huang yang sedikit lebih kuat, dia perlu menggunakan teknik Do untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Untuk elit puncak Do Huangs itu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, seperti Han Feng yang memiliki setengah kaki di kelas Do Zong, dia harus melakukan segala upaya untuk mendapatkan peluang kemenangan yang besar. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan hasil pertempuran semacam ini. Ini karena dia tahu bahwa dia harus mengalahkan orang yang benar-benar mengendalikan Mystic Cloud Sekte ketika dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini, Yun San. 2 tahun lalu, Yun San sudah melangkah ke kelas Do Zong yang pada akhirnya kuat. Sekarang 2 tahun telah berlalu, wajar jika kekuatannya akan semakin kuat. Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flames skala besar saat bertarung dengan lawan dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan peluang kemenangannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan kekuatan bertarung yang kuat yang memungkinkan dia untuk bersaing dengan elit sejati Do Zong. Open Mountain Seal adalah satu-satunya harapannya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, Xiao Yan harus benar-benar menguasai segel gunung terbuka dari teknik segel dewa sebelum dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Kalau tidak, risikonya akan terlalu besar. Saat itu, dia dipaksa pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat dia diusir dari Kekaisaran Jia Ma. Ini bisa terjadi sekali, tetapi tidak akan pernah terjadi 2 kali. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya saat pikiran ini melintas di hatinya. Rasa dingin menyelimuti pupilnya yang hitam pekat. Yun San, tunggu saja. Aku, Xiao Yan, berkata bahwa aku akan kembali, dan aku pasti akan kembali untuk membalas dendam perseteruan darah ini. Kebencian mengalir di hati Xiao Yan saat dia tiba-tiba berdiri. Segel tangan di tangannya dengan cepat terbentuk, dan Doqi di tubuhnya dengan cepat diedarkan pada saat ini. Buka segel gunung. Saya tidak percaya saya tidak bisa menguasai Anda. Wajah tegang pemuda itu menatap matahari yang terik di puncak gunung saat tangannya menari tanpa lelah. Segel tangan yang aneh dibalik di bawah sinar matahari, meninggalkan bayangan yang tak henti-hentinya. Koordinasi Doqi yang kuat dan segel tangannya secara bertahap menjadi lebih baik saat tangannya membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah Black Corner, Kota Feng, menjadi kota di wilayah sudut hitam yang paling dekat dengan akademi dalam menyebabkan tidak ada faksi lain yang berani masuk ke dalamnya setelah Han Feng meninggal. Karenanya, itu memberi Xiao Li kesempatan untuk mengambilnya. Setelah menggunakan cara berdarah untuk menyingkirkan beberapa faksi yang melawan di dalam kota, dia sepenuhnya mengendalikan kota ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Li telah menduduki kota Feng. Gerbang Xiao yang didirikan Xiao Li juga mendapatkan ketenaran di wilayah sudut hitam. Namun, golongan lain kebanyakan mengadopsi sikap menonton dari pinggir dengan mata dingin. Mereka menunggu Akademi Jianan untuk membalas faksi yang sangat berani ini, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Menurut harapan mereka, Akademi Jianan saat ini pasti tidak akan mengizinkan faksi lain dari wilayah sudut hitam untuk mengendalikan kota yang paling dekat dengan Akademi Dalam. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah masih belum ada aktivitas dari Akademi Dalam setelah hampir 2 bulan. Hal ini menyebabkan beberapa faksi yang sangat besar dari wilayah sudut hitam yang mendambakan kota Feng menjadi keributan. Setelah 2 tahun dikembangkan oleh Han Feng, kota Feng adalah kota besar yang merupakan salah satu yang teratas dalam wilayah sudut hitam. Beberapa lelang besar dilakukan di tempat ini selama 2 tahun ini. Meskipun popularitas kota Feng telah jatuh ke titik terendah karena kematian Han Feng dan pembubaran aliansi hitam, itu masih bukan sesuatu yang bisa diremehkan dari ukuran dan populasinya. Objek yang diinginkan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang memiliki daya pikat besar bagi faksi-faksi dari wilayah sudut hitam. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke kota ini karena mereka takut Akademi Dalam akan ikut campur. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Xiao ini tetap tak tersentuh,
tampaknya Akademi Dalam telah menurunkan pertahanan mereka dan tidak ingin terlalu memperhatikan wilayah sudut hitam. Hal ini menyebabkan beberapa faksi mempersiapkan diri untuk membuat masalah. Dari cara mereka melihatnya, bagaimana mungkin kota dengan keuntungan yang begitu kaya ditempati oleh faksi kecil yang tidak diketahui? Oleh karena itu, akhirnya ada faksi berukuran sedang yang tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan setelah gerbang Xiao menduduki kota Feng selama sekitar 20 hari. Faksi ini memiliki sekitar 100 orang. Yang terkuat di antara mereka adalah Bintang 4 Dohuang. Namun, tidak ada berita tentang faksi ini setelah itu membawa banyak orang dan menyombongkan diri ke kota Feng. Beberapa mata-mata baru menyadari situasinya setelah membuat beberapa pertanyaan. Hampir setengah dari orang-orang ini dibunuh oleh gerbang Xiao. Sisanya sudah menyerah. Segera ada keributan di wilayah sudut hitam saat berita ini menyebar. Menurut aturan daerah sudut hitam selama faksi memiliki ahli Dohuang, itu dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika itu memiliki Dohuang, itu akan dianggap sebagai faksi tingkat pertama yang sebenarnya. Bagi mereka yang lebih kuat, mereka akan memiliki posisi yang luar biasa seperti Black Lions di mana tidak ada yang berani menyinggung. Tentu saja, ini dengan pengecualian makhluk yang sama besar seperti Akademi Jianan. Mampu membunuh lebih dari setengah faksi tingkat kedua, serta membuat separuh lainnya menyerah berarti bahwa kekuatan gerbang Xiao ini kemungkinan besar memiliki kualifikasi untuk hampir memasuki kategori faksi tingkat pertama. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyebabkan beberapa faksi yang melihatnya dengan jahat untuk melemahkan permusuhan mereka. Tentu saja, dengan daya pikat telur sebesar itu seperti kota Feng, wajar jika seseorang tidak akan bisa menikmati kedamaian abadi. Oleh karena itu, perdamaian hanya berlangsung selama setengah bulan sebelum Xiao Li mendapat kabar bahwa 3 faksi tingkat pertama dalam wilayah sudut hitam telah bergandengan tangan untuk menyerang kota Feng dan mengambil hak pengelolaan dari gerbang Xiao. 3 faksi tingkat pertama bergandengan tangan. Line up ini mungkin tidak sebanding dengan Black Lions saat itu, tapi tidak bisa diremehkan. Dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini yang memiliki setidaknya 3 elit Dohuang, secara alami tidak mungkin kekuatan Xiao Li sendiri untuk memblokirnya. Oleh karena itu, Merpati Pesan diam-diam terbang keluar dari kota Feng saat sejumlah besar pasukan dari 3 faksi besar mulai menuju kota Feng. Akhirnya, ia menuju ke pegunungan dalam di Akademi Dalam. Itu dengan cepat terbang. Sekian dulu alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.